Perkenalkan, nama saya adalah Saskia Nur Anggraini. Saya berasal dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan saya di sini mewakili Asosiasi Pengkaji Film Indonesia. Tulisan ini adalah bagian dari proyek pengumpulan data gender terpilah yang dilakukan Kafein atau Asosiasi Pengkaji Film Indonesia lewat support UNESCO. Tulisan ini berjudul Draft Kerangka Kerja, Metodologi, dan Temuan Awal Riset Data Gender Terpilah, Perempuan dalam Film dan Perfilman Indonesia. Tulisan ini disusun berdasarkan draft pertama kerangka kerja dan metodologi, ditambah dengan temuan awal yang sudah kami lakukan. Tulisan ini adalah bagian dari konferensi virtual Perempuan dalam Film dan Perfilman Indonesia dan bertujuan untuk mengundang para peneliti lain untuk memberikan masukan atas apa yang telah kami rancang dan temukan. Kami berharap mendapat masukan, pertanyaan, dan diskusi pada tahap awal ini untuk menguji dan menentukan arah riset selanjutnya. Selain menyusun kerangka kerja dan metodologi, kami juga mengumpulkan data dari tahun 1980 hingga 2019 lewat situs filmindonesia.or.id. Kami telah memilahnya berdasarkan gender, berdasarkan posisi pekerjaan di produksi film, dan dari data tersebut secara umum bisa disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan gender pada pekerja film yang signifikan dari tahun ke tahun. Terlebih jika dibandingkan dengan persentase protagonis perempuan di dalam film. Meski demikian, hal ini perlu diuji lagi dengan permasalahan-permasalahan yang spesifik, sehingga data ini bisa lebih komprehensif dalam menggambarkan inklusivitas gender di industri perfilman Indonesia. Pembicaraan terkait perempuan dalam film dan perfilman seringkali berputar di persoalan partisipasi dan representasi. Partisipasi terkait dengan kecilnya perbandingan pekerja film perempuan dan laki-laki. Posisi inferior perempuan pekerja film seringkali diidentikan dengan ketidakmampuan perempuan dalam pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik. Di sisi lain, ada pembicaraan terkait representasi perempuan dalam film. Hal ini berhubungan dengan bagaimana konstruksi dan tafsir perempuan dan keperempuanan dalam film, seperti halnya bagaimana tubuh perempuan dieksploitasi pada film era 80-an, atau bagaimana perspektif feminisme dipakai dalam membaca film-film dari sutradara perempuan. Film-film yang kemudian dilabeli film feminis, seperti Marlina Pembunuh dalam 4 Babak, atau Berbagi Suami dan Perempuan Punya Cerita. Perempuan masih dianggap warga kelas 2 dalam perfilman. Bahkan saat film-film dari sutradara perempuan muncul, khalayak selalu mencari bentuk perempuan dalam filmnya. Seolah perempuan tidak pernah dianggap mampu sebagai pembuat film pada umumnya. Seiring dengan konstruksi itu, laki-laki yang selalu dianggap oposisi perempuan juga terlanjur diklaim sebagai pencipta film-film seksis dan eksploitatif. Argumen ini telah membangun industri perfilman yang belum inklusif gender. Makalah ini disusun untuk mencari data terpilah yang menghitung jumlah partisipasi perempuan dalam perfilman Indonesia. Persoalan partisipasi inilah yang akan digunakan sebagai indikator awal melihat representasi inklusivitas gender dalam film dan perfilman Indonesia. Data-data terkait meningkatnya produksi film komersial dan penghapusan film dari daftar investasi negatif telah membawa perkembangan positif sebenarnya demi perkembangan film Indonesia. Namun demikian, terdapat perdebatan ekonomi terkait pertimbangan yang cenderung mengaburkan inklusivitas gender. Meski Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tidak secara khusus menyebutkan kesetaraan gender sebagai perhatian utamanya, profesional di industri film Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki memegang dominasi peran sebagai sutradara, produser, juru kamera, dan lain-lain. Antara tahun 1955 dan 2018, hanya 3 perempuan yang menerima penghargaan Piala Citra untuk sutradara film terbaik di FFI, dari 34 sutradara laki-laki. Pada tahun 2017, jumlah sutradara film perempuan hanya 11 yang menyutradarai total 9 film. Artinya, sutradara perempuan jumlahnya kurang dari 10% dari total jumlah sutradara film. Pada 2018, wanita yang bekerja di industri film, animasi, dan video hanya 11,53%. Jumlah sinematografer wanita juga berkurang. Secara signifikan ada kesulitan dalam menemukan investor untuk mendanai film yang mempromosikan suara perempuan. Riset data gender terpilah ini dilakukan untuk melihat keseimbangan kesempatan bagi pembuat film perempuan dan akibat keseimbangan itu pada karya-karya film yang dihasilkan. Sekilas, perfilman Indonesia terlihat ramah gender, produser-produser perempuan berkibar dan menjadi orang-orang yang mempengaruhi opini publik.
Tapi dalam angka statistik, jumlah pembuat film perempuan dan karya mereka tidak sebanding dengan jumlah pembuat film laki-laki dan film dari karya laki-laki. Terdapat anggapan terkait isi film yang ramah perempuan dibentuk oleh para kreator film perempuan. Hal ini menunjukkan tren yang lebih baik akan kesetaraan gender. Namun, apakah memang seperti itu kenyataan di lapangan? Seberapa besar otoritas pembuat film perempuan? Seberapa besar kesempatan perempuan untuk memegang posisi penting seperti penata kamera, penata suara, editor, bahkan penata artistik? Bagaimana kesempatan perempuan untuk mendapat dukungan berupa penghargaan, investasi, dan funding atau beasiswa film? Bagaimana kemungkinan kesempatan yang terbuka di sekolah film? Bagaimana perbedaan kesempatan di sekolah dan di dunia kerja? Apakah kesempatan bagi dosen film sudah setara untuk semua gender? Dan proyek ini fokus pada memahami perkembangan film dan perfilman yang melibatkan perempuan di Indonesia. Belum tersedianya data yang mendasar terkait partisipasi perempuan dalam film dan perfilman Indonesia membuat riset ini menjadi penting, terutama untuk menentukan arah kebijakan yang sadar gender di tengah urgensi penguatan peran perempuan. Tersedianya data ini dan berbagai temuan menarik dari para peneliti dapat secara umum menggambarkan kondisi perempuan dalam film dan perfilman. Metode pengumpulan data. Basis data tentang industri film Indonesia sebenarnya sudah tersedia dan dapat diakses oleh publik lewat sebuah situs yang menjanjikan dan bermanfaat, filmindonesia.or.id. Kami mengumpulkan data sekunder dengan mengambil basis data secara manual dari situs tersebut, lalu mengelompokkannya dalam Microsoft Excel yang terklasifikasi. Dalam pengelompokan data, kami akan membedakan jenis kelamin berdasarkan posisi pekerja pembuat film dan protagonis utama dari setiap film setiap tahunnya. Meski perannya besar, situs ini tidak menyediakan data agregat gender, yang sangat penting dalam mendorong kebijakan yang inklusif gender. Selain itu, data di situs ini masih fokus pada film fiksi panjang. Sementara untuk melihat gambaran yang lebih besar, kita juga perlu melihat film pendek, film yang dibuat sebagai syarat kelulusan di kampus film, dan juga film dokumenter. Oleh karenanya, kami membutuhkan sumber data alternatif untuk film-film tersebut dengan pengambilan data lewat kampus film, festival film, dan organisasi film. Lewat organisasi film dan festival film, riset ini mencoba untuk mendapatkan data penghargaan, hibah produksi, dan kesempatan peningkatan kapasitas melalui workshop, beasiswa, dan bantuan lainnya bagi pembuat film berdasarkan gender. Data terkait film pendek fiksi akan coba didapatkan dari organisasi seperti Confident untuk tahun 99 sampai 2007 dan Bumbu Forum untuk tahun 2008 hingga sekarang. Film pendek fiksi dan dokumenter lewat Cinema Lovers Community CLC Purbalingga yang memiliki program workshop rutin setiap tahunnya, dan Dinas Kebudayaan Yogyakarta sebagai penyelenggara fasilitasi pendanaan kompetisi film di daerah. Sedangkan data dari festival film didapatkan dari Festival Film Indonesia sebagai penghargaan tertinggi di Indonesia, Festival Film Dokumenter untuk film dokumenter, dan Festival Film Bandung untuk film panjang rilis bioskop. Riset ini juga akan mencoba mendapatkan rasio gender di antara mahasiswa di kampus film per sub bidang atau per konsentrasi jika tersedia. Dan jika memungkinkan, kami juga ingin membandingkan rasio masuk siswa dan alumni, rasio dosen, beasiswa untuk mahasiswa berdasarkan gender. Institusi formal seperti kampus film Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta dan Surakarta adalah yang paling mudah dicari dan signifikan. Lewat asosiasi profesi seperti Asosiasi Produser Film Indonesia, ASPROFI, dan Indonesian Film Directors Club (IDFC), kami akan mencoba untuk mendapatkan data terkait jumlah film dan pembuat film berdasarkan gender serta besaran anggaran produksi film dari setidaknya 5 sutradara perempuan dan 5 sutradara laki-laki yang paling menonjol. Pada tahap ini, kami tidak melakukan pengumpulan data primer karena akan membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Jika kami menemukan variabel yang tidak memiliki sumber data sekunder, sementara hal itu dianggap penting, maka kami akan menunda pencarian data sampai dapat dilakukan dalam proyek yang mendatang. Kerangka kerja dan metodologi. Langkah yang kami ambil untuk mengembangkan kerangka kerja dan metodologi dalam riset ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis basis data industri film Indonesia. Pada tahapan ini kami akan fokus pada judul, durasi, untuk memastikan sebuah film berdasarkan dari kategori durasi yang tepat,
terus daftar pembuat film dari produser, penulis naskah, sutradara, sinematografer, penata suara, penata artistik, penata musik, editor, dan protagonis utama. Daftar ini akan menjadi titik awal kerangka kerja yang kami usulkan. Sementara itu untuk film pendek, film tugas akhir mahasiswa, dan dokumenter, kami perlu mencari data dengan daftar serupa ke organisasi film, kampus film, dan festival film. Lalu kami mengidentifikasi kerangka kerja dan variabel, langkah yang kedua. Kami menggunakan gambaran data yang tersedia sebagai titik awal kerangka kerja. Dari sini kami akan mengembangkan variabel lanjutan dari data terpilah gender untuk kemudian diidentifikasi dan dianalisis kesenjangan gendernya. Adapun variabel yang kami tentukan adalah perbedaan, akses, sumber daya, status dan kesejahteraan, dan perubahan. Lalu yang ketiga, kami mengembangkan metodologi pengumpulan data untuk mengisi variabel. Dari data yang tersedia, kami memisahkan data gender untuk setiap variabel yang telah diidentifikasi. Untuk menghubungkannya dengan masalah kesenjangan gender, kami mulai menerapkannya lewat tabel di bawah ini yang nanti akan saya tunjukkan dalam slide, di mana kami akan mengidentifikasi masalah potensial dan kemudian memutuskan indikator data. Indikator yang diputuskan akan menjadi kerangka kerja untuk data terpilah berdasarkan gender yang akan kami capai dalam proyek ini. Berikut merupakan hal-hal yang ingin kami bahas, yaitu permasalahan keberadaan perempuan dalam industri film, pertambahan dan pengurangan perempuan dalam industri film dari waktu ke waktu pada posisi yang berbeda, kesetaraan upah, tingkat pendidikan, kemudian kesetaraan gender dalam cerita, pengakuan dari teman sebaya dan penghargaan, kesetaraan gender dalam sekolah film, kesempatan peningkatan pendidikan dan profesional. Sementara, proyek ini fokus pada penyajian data secara deskriptif dengan menunjukkan data tentang topik atau masalah tertentu. Data yang disajikan di sini akan memungkinkan studi analitis di masa yang akan datang dengan menghubungkan berbagai topik atau permasalahan sebagai variabel dependen dan independen. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan seperti berapa banyak pembuat film perempuan, produser, penulis naskah, dan atau sutradara yang menggunakan lebih banyak protagonis utama perempuan dalam film mereka? Atau apakah bertambahnya pembuat film perempuan menciptakan lebih banyak penghargaan untuk pembuat film perempuan, dan seterusnya. Yang terakhir adalah proses pengumpulan data sementara yang sudah kami lakukan. Hingga paper ini dipresentasikan, kami telah mengumpulkan data dari situs filmindonesia.org.id dari tahun 1980 hingga 2019. Sekarang, data pada tahun 1966 hingga 1979 sedang dalam proses pengumpulan. Data disusun dan diindeks berdasarkan tahun, judul, genre, rating umur, durasi, rumah produksi, protagonis, produser, line produser, sutradara, penulis naskah, sinematografer, editor, penata artistik, penata suara, dan pengarah musik. Lalu dari indeks tersebut, data akan diklasifikasi lagi berdasarkan jenis kelamin untuk melihat perbedaan, akses, dan perubahannya dari tahun ke tahun. Dari data yang tersedia, kami menemukan kemungkinan analisis dari beberapa masalah, yaitu masalah nomor 5 terkait kesetaraan gender dalam cerita film, dengan cara membandingkan jumlah protagonis perempuan dalam film Indonesia dengan sutradara pria, sebagai indikator yang bisa dilihat di makalah Tito Imanda. Kami juga menemukan kemungkinan analisis dari masalah nomor 1 tentang bagaimana pembuat film dokumenter perempuan terpinggirkan oleh sumber daya yang tidak stabil dan minimum selama memproduksi film dokumenter. Analisis ini bisa dilihat lewat makalahnya Novasari Widyaningsih. Analisis lain yang mungkin ditemukan adalah dari masalah nomor 7 tentang kesetaraan gender di sekolah film yang dapat dilihat di makalah Rere Hasan. Dari data gender terpilah yang terdapat dari situs filmindonesia.org.id, hanya pada tahun 2009 saja ditemukan protagonis perempuan sebanyak 69% atau lebih dari setengah dari total 106 film yang diproduksi di tahun tersebut. Sutradara perempuan di tahun yang sama hanya ditemukan 9% dibandingkan sutradara laki-laki. Dari data ini bisa dilihat bahwa perempuan cenderung menempati posisi sebagai protagonis atau aktris daripada menjadi pimpinan kreatif sebuah produksi film. Meski data ini belum mampu menggambarkan partisipasi perempuan dari tahun ke tahun, data ini menunjukkan bagaimana kecenderungan posisi perempuan. Kecenderungan ini sangat mungkin dibuktikan dengan melihat relasi antara triangle system, sutradara, produser, penulis naskah, perempuan,
dengan pemilihan protagonis perempuan dibandingkan data yang sama dengan jenis kelamin laki-laki. Nantinya dalam data terpilah gender ini akan dapat memberikan gambaran seberapa besar presentase perempuan dalam setiap profesi dalam industri dari tahun ke tahun dengan kategori film panjang, film pendek, film tugas akhir perkuliahan, dan film dokumenter. Kesemua kategori disajikan dalam bentuk grafik per kategori per profesi, baik jumlah perempuan total, jumlah film total, dan perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki. Pada tahap selanjutnya juga akan dilihat bagaimana akses perempuan terhadap penghargaan, kesempatan pendanaan, beasiswa, dan pelatihan lainnya. Tentu tidak dapat dilupakan bahwa posisi inferior perempuan juga dibuktikan dengan kasus-kasus terbaru terkait pelecehan seksual di dunia film, bukan cuma produksi tapi juga festival dan kegiatan perfilman lainnya. Hal ini memunculkan berbagai inisiatif untuk menciptakan kampanye sinematik gak harus toksik, yang membuka kesempatan bagi penyintas pelecehan seksual dengan tujuan menciptakan ruang aman bagi perempuan di dunia film. Undangan untuk menanggapi. Dalam konferensi virtual ini, kami berharap untuk mendapat masukan terkait hal-hal yang saya sampaikan di atas, terutama untuk menguji metodologi pengumpulan data, permasalahan, dan indikator yang telah kami tentukan. Kami juga mengundang teman-teman untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan masing-masing terkait arah berjalannya riset ini. Kami juga terbuka untuk masukan dan pertimbangan akses data, kategorisasi dan indeksasi data, serta rencana diseminasi hasil sebagai tindak lanjut dari riset ini. Kami berharap dari konferensi virtual ini akan muncul makalah yang potensial, baik mendukung riset ini, memberikan perspektif baru, ataupun malah menentang permasalahan-permasalahan penelitian yang telah kami rumuskan. Demikian presentasi saya. Sekali lagi saya mengundang partisipasi kawan-kawan untuk menanggapi presentasi saya ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.